wassalamu ala sayyidina Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hadza ila yaumin nahdah. Amma ba'du, para jamaah sekalian rahimakumullah. Baik, mari kita lanjutkan taklim kita, pengajian kita, kitab Nasaihul Ibad. Kita masih di halaman 7, baris kelima, makalah ke-20. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu al-ishruna. Dan adapun makalah yang ke-20, kila dikatakan ikmalul aqli ittiba'u ridwanillahi ta'ala wajtinabu sukhtihi. Kila dikatakan bahwa ikmalul aqli, kesempurnaan akal itu, ittiba'u ridwanillahi ta'ala adalah bagaimana, sejauh mana mengikuti terhadap keriduan Allah Ta'ala. Ikmalul aqli ittiba'u ridwanillahi ta'ala. Satu nih, kesempurnaan akal itu adalah mengikuti keriduan Allah Ta'ala. Wajtinabu sukhtihi, dan menjauhi murkanya Allah, murkanya dia Allah. Ayat tegasnya fakhilafu zalika, maka yang berlawanan dengan itu, sebaliknya itu jununun, disebut junun, gila. Orang gak waras, gak punya akal, orang gila, sering kita bilang begitu tuh. Ini gimana nih Ustaz maksudnya? Gampang saja. Ngaku orang waras, ngaku orang berakal, maka tindak tanduk, pola, sepak terjang keseharian dan seterusnya, muaranya apa sih? Kan begitu. Mardotillah atau bisuhtillah, itu saja Pak. Mohon maaf, bukan ngajarin ikan berenang nih. Kita ini hidup satu saja tujuan, pengen dapat keriduan Allah, pengen dapat mardotillah. Jangan sebaliknya, nyari-nyari murkanya Allah, nyari-nyari bencinya Allah. Maka dikatakan tadi ikmalul aqli, kesempurnaan sampean punya akal, ngaku orang waras itu ya sejauh mana sampean bisa mengisi aktivitas keseluruhan kita ini dalam rangka mendapatkan mardotillah. Allah redho enggak nih, gitu saja poinnya itu. Lawang bulan Ramadan kok nggak puasa, kan apa orang waras itu? Kita sampai bilang begitu tuh kalau pakai dalil ini. Orang yang akalnya waras tuh ya Ramadan ya puasa. Sebab disitulah ada mardotillah. Allah punya mau, Allah senang. Ramadan kok nggak puasa? Ada nggak kira-kira orang Islam bulan Ramadan nggak puasa? Ada nggak kira-kira? Yang ketawa nih yang ngalamin apa yang lawang hari ini ada orang Islam nggak sholat kok? Masya Allah. Ya wis gimana tat? Kayaknya sholat gitu-gitu aja, nggak ada esensinya, nggak ada dampak dengan aktivitas karir profesi saya. Nah, ini kan orang kebangetan belagu. Nah, ini dia persoalan. Teorinya gampang tuh. Ya, orang waras, sempurna akalnya, ya sudah sejauh mana dia berusaha meraih mardotillah dan sejauh mana dia bisa berusaha menjauhi bisuhtillah. Allah murka, Allah marah, selesai. Tapi kalau mohon maaf, hari ini kita lebih banyak melakukan sesuatu yang justru bikin Tuhan marah, bukan sesuatu yang justru bikin Tuhan ridho.
Fakhilafu zalika jununun, kata ulama, itu orang-orang gila, orang gak waras. Sementara kita dibilang orang gila, marah gak Pak? Ya marah. Dasar orang gila, masa Ramadan gak puasa? Dasar orang gila, masa orang-orang sholat Jumat dia malah tidur, misalnya begitu, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, ini yang pertama. Termasuk hari ini saya ingin berkata lebih dahsyat dari itu adalah apa? Orang-orang yang sok berakliyah sampai melupakan nakliyah. Dalil yang jelas redaksinya dalam Quran hadis dikalahkan oleh apanya? Dengan bahasa nggak masuk akal saya. Mengikuti akal nampaknya ya memang kita berakal harus menggunakan akal, tapi kalau itu kemudian bermuara kepada bukan mardotillah, justru malah suhtillah, Allah marah, Allah murka, maka kan sama juga junun Pak, orang gila itu. Jadi waktu Nabi pulang Mi'raj mengumumkan bahwa beliau naik ke langit, kan Nabi disebut orang gila tuh. Pertanyaannya, yang gila nabinya apa yang bilang dia orang gila? Pakai dalil ini loh maksudnya. Jelas nggak maksud saya? Saking ngejar rasional atau tidak, kadang-kadang dalil nakliyah disepelekan. Kalau ada jelas-jelas dalilnya kok sampean masih nggak percaya, gitu loh maksudnya. Dengan dalil gak logis, gak masuk akal. Tapi sering kita bahas itu ajaran Islam, apalagi yang tertera syariatnya dalam Quran maupun hadis. Muslim yang baik, satu, percaya. Ini dulu satu nih, iman. Tapi akal boleh nanya dong, Tat, boleh masuk akal apa enggak. Tapi awas, jawabnya pakai ilmu. Kan sudah kita bahas itu. Jangan jawabnya akal-akalan lagi. Satu, percaya dulu. Akal boleh nanya, boleh masuk akal apa enggak. Nah, nanti jawabnya pakai ilmu. Gitu. Itu yang pertama. Wal maqalatu wal hadiyatu wal ishrun, maka disandingkan dengan makalah selanjutnya. Coba lihat dalam makalah ke-21-nya, kila dikatakan, ulama berkata, la gurbata lil fadili wala watona lil jahili. Pantang buat orang yang berilmu itu merasa asing dia berada di mana. La gurbata lil fadili, tidak disebut sebagai tamu pengembara, orang yang mampir. Gurbah tuh orang yang asing. Lil fadili, buat orang yang berilmu, buat orang yang punya keunggulan mah. Sebaliknya, wala watona lil jahili, orang bodoh mah sebaliknya, orang yang seolah-olah nggak punya negeri, nggak punya kampung halaman, orang bodoh itu. Ini terjadi hari ini apa Pak? Kita menjadi tamu di negeri sendiri. Bahasa Pak MJ almarhum itu begitu. Saya ingat betul ceramahnya itu. Saking bodohnya orang Indonesia katanya, itu kadang-kadang kok saya lihat jadi tamu di negerinya sendiri. Ini kan sindiran beliau nih. Saking nggak bisa ngelola sumber daya alam yang ada, akhirnya kita cuma jadi penonton. Benar nggak? Kalau dicari dalilnya ada nggak? Ini dalilnya itu. La gurbata lil fadil wala watona lil jahil. Kalau orang punya intelektual, punya keilmuan, punya, ya bukan orang bodoh, itu di negeri orang saja seperti negerinya sendiri. Sebaliknya, wala watona lil jahil, kalau orang bodoh di negerinya sendiri kayak tamu, kayak penonton. Wah, benar nggak kira-kira realitanya? Paling gampang contohnya gimana tak? Inilah temen kumpul nih, ngobrol, ngomongin satu bidang keilmuan, yang lain ilmunya ada,
Kita yang nggak ngerti Pak, biasanya cengok nggak tuh kalau bahasa kita tuh? Cengok nggak? Cengok tuh bahasanya apa ya? Cengok tuh bahasa Indonesianya apa cengok? Nggak nyambung, diem aja. Lo cengok banget sih, nggak ikut ngomong karena dia bego bab ini, jelas nggak kira-kira gitu. Maka bahasanya meskipun lebih dahsyat daripada itu, makna fadil itu, berilmu itu, orang baik, orang soleh, orang berilmu agama dan seterusnya. Tapi bolehlah kita contohkan, analogikan hal-hal begitu. Ketika beberapa orang kumpul, para ahli yang mengerti tentang keilmuan itu, kita ada di situ dan kita adalah orang bego, kita cuma seperti tamu yang diundang, nggak mau dianterin, nggak mau gitu loh. Maka ketika ulama berkata la gurbata lil fadil wala watona lil jahil, nggak ada istilah asing, bingung, cengok orang-orang yang berilmu mah nggak ada. Tapi buat orang bodoh, padahal di negerinya sendiri dia hanya bisa menjadi penonton yang pendapatnya sama sekali tidak didengar karena dia orang bodoh. Itu dia. Nanti pentingnya jadi orang pintar dong, bisa kita bilang begitu. Al-muttasifu bil ilmi wal amali, tentu saja bukan sekedar dia orang berilmu, tahu teori tapi tidak pernah merefleksikannya, mengaplikasikannya, mengaktualisasikannya, mengamalkannya. Tapi ketika al-muttasifu bil ilmi wal amal, orang yang tidak hanya berilmu tapi jelas dalam praktek amaliyahnya, tidak hanya mengerti teorinya tapi bisa mengaktualisasikannya, barulah dia akan disebut kana mukarraman muazzaman. Dia disebut al-mukarram, dia disebut al-muazzam. Tuh kan cuma orang-orang terhormat Pak biasanya yang kalau dalam sambutan MC itu kepada al-mukarram gitu kan, kepada yang terhormat, kepada yang mulia, itu penghargaan dari mereka. Dan begitulah kodratnya yang terjadi, penghargaan terhadap bagaimana kita memuliakan orang-orang berilmu. Unggulnya di situ. Kalau orang brengsek, boro-boro amaliyah, ilmunya juga nggak ada, punya tetangga terkenal malingnya, brengseknya, kita ngirim surat kadang-kadang nggak usah pakai YTH, bahkan kita ngundangnya pun datang syukur, nggak bodo amat gitu. Yang sebelah sana nggak diundang ji, ya dia mau gitu tuh dalam tanda petik. Ya datang syukur, enggak ya udahlah gitu. Tapi ketika orang yang kita anggap berilmu, kira-kira tidak hanya selembar undangan, kitanya pun akan datang yang nganterin undangan. Sampai kita berkata, mudah-mudahan ada waktu ya, saya pengen supaya bisa dihadiri, tolonglah dan seterusnya. Ya, kita panggil dia al-mukarram. Pernah dengar nggak Pak bahasa begitu? Kepada al-mukarram, gitu kan? Al-mukarram, jangan tambahin beng, al-mukarram beng, al-mukarram yang mulia, hadratil mukarramin. Oh itu istilah-istilah yang nggak sekedar main-main. Apa mesti Ustaz? Ya kitanya yang mikir, bukan mereka pengen. Nggak boleh kalau dipengenin, tapi ya kitanya saking gitu lah. Meskipun memang hari ini bicara ilmu intelektual, orang membagi tiga ya, ada yang disebut IQ, intelligent quotient, memang intelektual ya, tingkatan intelektual. Tapi ada emotional quotient, EQ, ada SQ, spiritual quotient. Ya, sering dengar itu tuh. IQ, EQ, SQ, itulah baru berilmu namanya. Sampai hari ini orang ada yang intelektualnya pintar, cerdas, tapi sayang spiritualnya kurang kencang. Akhirnya
pinter tapi blinger, korupsi dah. Karena spiritual quotientnya nggak kenceng. Itu koruptor orang pinter, orang bego Pak. Orang pinter, orang-orang intelektualnya pinter gitu. Kalau maling ayam modalnya golok doang, golok sampai ribut sama orang. Orang pinter kan dari kamar aja dia nyolong gitu. Iya, ke internet, komputer, kalau sekian miliar. Karena pinter itu. Yang begitu Ustaz Al-Fadil, Al-Mukarram, Al-Muazzam, bukan. Sebab apa? Mohon maaf, IQ-nya iya pinter, tapi sayang ya spiritual quotient-nya. Jangankan yang sunnah-sunnah, yang wajib aja dianggap sepele. Allah, nah, ini kan bahaya. Kadang-kadang tapi ada juga tuh yang SQ-nya kayaknya bagus tuh, tapi sayang ada blow on dikit, IQ-nya kurang, akhirnya dibego-begoin orang juga. SQ-nya pinter, SQ-nya mantep, tapi diajak informasi ini, ada berita ini, nggak tahu melulu, nah repot juga. Padahal fi suhuf Ibrahim disebutkan dalam kitab Risalah itu apa? Alal aqili ayyakuna mumsikan lisanahu wa arifan bisamani. Justru orang berilmu itu orang yang dia pandai menjaga lisannya dan dia arifan bisamani, kontekstual. Dia tahu dengan fenomena saat ini musuh kita bagaimana, ada informasi apa. Baru orang berilmu. Orang akil namanya, berakal, ilmunya ada. Meskipun bagi-bagi porsi, tapi itulah yang alim, berilmu itu. Mentang-mentang spiritual mau dikencengin, wirid aja kerjaan, yang penting jidat hitam, yang penting pakai gamis, tapi otak nggak tahu apa-apa. Perkembangan sekarang, musuhnya Islam ini apa sekarang, mesti menguasai dan seterusnya. Ini juga ada. Belum lagi EQ, emosional, bagaimana bergaul, bermasyarakat, menyampaikan dakwah yang tepat, harus kontekstual dan seterusnya. Perlu pelajaran semua itu ya. Tapi saya ingin berkata secara sederhana bahwa, dan saya kira kita sepakat bahwa orang berilmu pasti punya mutu, punya nilai, punya penghargaan tersendiri. Kan begitu. Beda dengan orang bodoh. Meskipun kalau ngaji tasawuf, lain lagi tuh Pak definisinya nanti. Al-kaisyu mandana nafsa. Justru orang berilmu yang sebenarnya, orang pinter yang sebenarnya itu adalah mandana nafsa. Orang yang sudah mampu dia menundukkan, mengendalikan hawa nafsunya, itu baru orang pintar. Di hari ini Pak Yahya, ada yang soleh banget, otaknya rada blow on. Ada yang pintar otaknya, saya brengsek banget. Sekarang begitu Pak, jujur. Yang jujur dibego-begoin, yang hianat diangkat, dan seterusnya. Hari ini ada yang kayaknya soleh, tapi nggak nyambung melulu ngobrol, nggak tahu sekarang ada tragedi apa dan seterusnya. Ada yang luar biasa informasinya, up to date, dia tahu persoalan, tapi saya boro-boro wiridan, zikir, tahajud, kurang, misalnya begitu. Ya susah kan sekarang, susah. Mendingan sih yang parah udah brengsek, otak bego, ini parah nih. Udah brengsek, otak bego, betah lagi. Betah bego tuh nggak mau ngaji, itu namanya bego betah gitu. Ya itulah yang terjadi ya hari ini. Tapi kalau orang dulu ditanya, Bu mau punya anak pinter apa orang anak bener? Saya mendingan anak nggak terlalu pinter asal bener gitu ya, daripada pinter nggak bener. Orang dulu ditanya begitu.
jangan. Bener juga kalau bego nanti dibego-begoin orang, kayak harus pintar juga gitu. Susah kan, susah. Apalagi ngajar anak sekarang kan susah. Kenapa? Teladannya nggak ada Pak. Maghrib kok nyetel TV kamu tuh. Tahu jawabnya apa? Itu emak juga lagi nonton TV. Nah itu dia. Banyak kendala hari ini kita begitu teladan. Kita semua termasuk saya tentunya. Itu yang kedua. Bagaimana penghargaan buat orang-orang yang berilmu. Hanya saja memang orientasi kita, mindset kita yang sering keliru, mohon maaf. Sekolah di sini supaya nanti gampang dapat kerja. Kalau punya ijazah begini, kerja di sini gampang. Kalau sudah kerja di situ, gajinya gede sekian. Kan ujungnya duit lagi. Itu orang kita tuh begitu sekarang ini. Akhirnya apa? Duit banyak, otak masih bego aja. Karena sekolah tujuannya orientasinya nyari duit dan seterusnya. Habis susah kan sekarang, susah memang. Bolehlah itu menjadi salah satu misi, tapi dikemas dengan apa? Bahwa kita sekolah, kita ngaji adalah dalam rangka memberantas kebodohan, kealfaan, kekeliruan kita dalam mengisi hari-hari kita. Itu nasihat Imam Syafi'i. Makanya Imam Syafi'i itu lembar demi lembar buku atau kitab yang beliau baca, bahasa beliau bukan justru saya semakin pintar, kalau beliau itu justru semakin nampak kebodohan saya, gitu beliau. Imam Syafi'i itu lembar demi lembar yang saya baca, lembar demi lembar dalam buku maupun kitab yang saya kebet, kata beliau, justru semakin nampaklah kebodohan saya. Bahwa saya tak tahu. Itu Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu. Sekarang halaman 7, besok halaman 8. Begitu baca halaman 8, Insya Allah ternyata saya nih belum tahu. Nah, semakin merasa nampaklah kebodohan. Kalau kita kan enggak, kebalik tuh. Lembar demi lembar yang kita kaji, semakin banyak buku yang kita baca, semakin kita merasa ya kira-kira semakin merasa pinter, bukan semakin merasa bodoh. Semakin nampaklah kebodohan saya. Itu Imam Syafi'i bahasanya. Kalau kita lembar demi lembar yang kita baca, buku demi buku yang kita baca, semakin nampaklah merasa kepintaran saya. Merasanya ini garis bawahi salah. Ngaji apa sih itu setiap Kamis? Itu loh kitab Nasoihul Ibadnya Ibnu Hajar Al-Asqalani. Oh, mau ikutan enggak? Tolong, saya udah 2 kali tamat kitab itu. Kita kan begitu. Iya. Saya tahu buku itu, kitab itu loh, isinya seputar inilah. Yang ngaji lah. Gitu-gitu aja isinya tuh saya tahu udah tuh. Wah, gitu kalau kita itu. Nah, itu yang terjadi. Konon Hadratus Syekh Kiai Hasyim Asy'ari itu di Tebuireng itu sampai wafatnya setiap Ramadan itu, kalau bahasa kita di pesantren tuh pasaran Pak, jadi ngaji 14 sebulan tamat gitu. Kitab itu dibaca. Dari sejak mulai dibuka itu sampai beliau wafat, kitabnya itu toh. Namanya Riyadhus Shalihin, mungkin pernah dengar ya. Imam Nawawi punya itu, kitab hadis. Kitabnya Riyadhus Shalihin. Setiap tahun, setiap Ramadan beliau ngajar kitab itu. Tapi setiap tahun itu pula budak yang ikut, dan uniknya yang ikut itu ya orang itu juga. Sampai ada katanya bertanya, loh, Yai kok bukanya kitab itu terus sih? Ke santrinya juga, kok kamu tiap tahun ikut pengajian itu padahal kitabnya masih itu juga, yang ngajar masih beliau juga. Beneran ini Pak, saya punya guru cerita itu dulu. Kalau kita kan lain. Tahun kemarin itu kita Riyadhus Shalihin. Yang
Yang ngajar siapa? Besoknya dia buka lagi, 2 kali masih mau, 3 kali bosan kitab itu melulu, yang ngajar dia juga gitu ya. Itu bedanya, merasa sudah cukup. Padahal uniknya di situ ternyata apa? Tiap tahun itu pula, setiap tahun kitabnya masih itu, yang ngajar pun masih beliau, tapi setiap tahun murid-muridnya berkata ada saja sesuatu yang semakin bertambah informasi pengetahuan dari sang guru itu. Terus maka di situ bedanya ilmu dengan harta. Ketika Sayyidina Ali ditanya, ilmu au al-malu afdolu ya Ali, ilmu apa harta yang lebih unggul sebetulnya? Kata Ali, al-ilmu afdolu minal mal. Ilmu lah lebih afdol daripada harta, lebih utama daripada harta. Kenapa? Nah, ketika ditanya kenapa ini, Sayyidina Ali bisa menjawab yang berbeda-beda jawabannya. Padahal pertanyaannya satu, tapi jawabannya bisa 10. Banyaknya sama. Satu, kata Ali, sebab ilmu itu menjagamu. Kalau harta, kamu yang jaga itu harta. Ya enggak Pak? Ilmu bisa menjagamu. Kalau harta, kamu yang jaga harta. Orang punya harta biasanya kan satpam lain, anjing lain, tembok ada belingnya, ada kawatnya. Mau tidur nanya 16 kali udah dikunci belum tuh yang belakang? Udah, coba cek lagi deh, cek lagi, coba. Kalau orang punya harta, ngablak aja udah, lu ambil deh, pakai yang ada kan begitu. Walaupun dia butuh pembahasan, tapi gampangnya begitu. Terus kenapa lagi Sayyidina Ali? Yang kedua, coba lihat. Kalau harta kamu pakai keluarin ya habis lama-lama. Tapi kalau ilmu kamu pakai, kamu keluarin itu justru semakin tambah keberkahanmu, kepintaranmu itu. Maka sebaik-baiknya belajar adalah ngajar. Itu kenapa Pak? Ternyata karena ada beban moral di situ. Kalau mau ngajar itu seenggaknya kita baca lagi, nambah makin pintar. Terus apalagi kalau harta nanti kamu dihisap oleh hartamu. Kalau ilmu justru ilmumu jadi syafaat nanti, dan seterusnya. Itu Sayyidina Ali bisa jawab satu pertanyaan yang sama 10 jawaban. Sampai Ali berkata, seandainya kalian mau datang lagi, saya masih punya segudang jawaban dari satu pertanyaan. Ini kan sabab urut ketika Nabi berkata apa? Ingat nggak? Ana madinatul ilmi wa ali babuha, kata Nabi. Saya kotaknya ilmu, Ali pintunya itu. Nah, yang mendengar saat itu timbul hasud, dengki. Loh, apa iya Ali pinter? Masa sih Sayyidina Ali pinter? Lalu mereka bikin konspirasi. Yuk kita tes Ali. Kita nanya sama semua ya. Kalau dia bisa jawabannya banyak, berarti memang pinter, wawasannya luas, gitu loh maksudnya. Tapi kalau jawabannya itu aja, berarti pengetahuannya cuma segitu. Masih pusing nggak Pak? Saya mau bilang gini, Pak, kalau dari Lebak Bulus mau ke Blok M naik apa ya? Kalau Bapak cuma tahunya Kopaja 613, jawaban Bapak cuma itu. Ada orang nanya lagi, dari Lebak Bulus ke Blok M naik apa ya? Ya Kopaja 613. Misalnya, ini misalnya, saya sih nggak tahu. Ada orang nanya lagi, orang ketiga, kalau Lebak Bulus ke Blok M naik apa ya? Ya Kopaja 613. Pengetahuanmu tentang Lebak Bulus ke Blok M ya cuma 613 itu. Itu orang yang wawasannya luas. Kalau bahasa kita tukang ngayap. Dari Lebak Bulus ke Blok M naik apa ya? Oh gampang, banyak. Kopaja bisa, naik Mayasari. Datang
orang kedua jawabannya bisa Mayasari, datang orang ketiga jawabannya naiklah Kopaja, datang penanya keempat dari Lebak Bulus Blok M naik apa ya? Naiklah Gojek saja. Datang orang kelima naik Lebak Bulus ke Blok M naik apa ya? Ya naik apa misalnya? Dia tahu kan? Tapi toh muaranya sama kan, menuju Blok. Itu loh kurang lebihnya analoginya begitu. Begitulah Ali ketika ditanya, lebih unggul mana ilmu dan harta? 10 orang ini nanyanya cuma itu sama. Jawaban Ali, lebih unggul ilmu. Semuanya nanya lagi, kenapa? Siapa kenapanya? 10 alasan Ali jawab. Nah, disitulah Sayyidina Ali disebut Babul Ilmi, ana Madinatul Ilmi wa Ali babuha. Saya kotanya ilmu, Ali pintunya. Ini juga konteksnya kedua, ketika tadi dikaitkan dengan tasawuf, orang berilmu itu justru orang yang mampu mengendalikan nafsunya, itu orang berilmu. Kenapa Nabi bilang pintunya ada di Ali? Ali juga sudah buktikan itu. Ingat kisah saya cerita itu, fight one by one dengan kafir. Begitu kafirnya jatuh dan siap akan ditebas oleh Ali, tiba-tiba si kafir ngeludahin Ali. Jadi perang 1 lawan 1 perang, si kafirnya jatuh, begitu mau ditebas Ali, si kafirnya ngeludahin, Ali diludahin mukanya, malah masukin pedang, ditinggal. Kata kafirnya, loh saya nggak jadi dibunuh. Apa kata Ali? Kalau tadi saya berhasil menjatuhkanmu semata saya sedang berjuang untuk Islam, berperang. Tapi barusan karena kamu ngeludahin muka saya khawatir. Saya nebas kamu itu bukan karena junjung Islam lagi, tapi hawa nafsu. Dalam Islam bukan begitu diajarkan. Kata kafir, oh gitu toh. Kalau gitu saya mau ikut agamamu deh. Si kafirnya taubat. Ali buktikan, orang cerdas al-kaisyu mandana nafsah, kata Nabi. Orang yang mampu kendalikan nafsunya. Ini nafsu apa punya kepentingan atau benar murni perjuangan. Ali buktikan itu. Kita gak mampu tuh Pak, belum tentu Pak. Bapak berantem nih, begitu Bapak pukul dia jatuh. Begitu Bapak mau injek, Bapak diludahin. Kira-kira tertinggalin apa terusin? Hah? Tak hantam sisa, tak pateni. Begitu Bapak mau tebas, Bapak diludahin mah. Ditinggalin apa diterusin tuh? Kita nggak bisa. Baik para jamaah, saya kira itu saja. Hari ini kita bicara apa? Iya, ternyata jadi orang bodoh yang gak enak. Iyalah, mesti berilmu lah. Iya, ilmu itu apa sih? Butuh pembahasan. Dalam agama katanya thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimah. Hadisnya begitu. Menuntut ilmu itu wajib loh. Nanti wajibnya seperti apa? Ilmunya ilmu apa sih yang memang semestinya kita gali dan seterusnya. Yang dimaksud ilmu di situ bagaimana sih? Apakah hanya agama saja dan seterusnya? Itu butuh pembahasan saya kira. Tapi intinya kita sepakat bahwa ya nggak enak lah jadi orang bodoh itu, terutama buat anak-anak kita ini. Mereka harus pintar, cerdas dan seterusnya. Tapi jangan pernah lupakan agama kemudian disepelekan, jangan. Justru agama sebagai pengendali itu semua yang hari ini mohon maaf hampir tergeser. Orang anggaplah nomor 17 saja lah. Padahal justru itu yang menjadi kendali nantinya. Supaya apa? Timbul generasi yang tidak hanya pintar tapi keblinger, tapi pintar yang berada berakhlak, ilmu, karakter, benar dan seterusnya itu. Jadi insyaallah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
hamdu ya Allah ya karim ya maulana ya maqbul subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma amir lisanana wa qulubana bi zikrika syukrika ya Allah. Allahumma amir diyarana wa ahlana bil ilmi wal amali shalih. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.